Halo Sobat Sehat, pernahkah Anda merasa setelah menyantap hidangan yang kelihatannya lezat dan sehat, misalnya sate dengan irisan bawang merah mentah yang melimpah, tapi setelah itu perut malah terasa perih, panas, dan tidak nyaman, padahal rasanya dagingnya sudah benar-benar matang? Apa ya penyebabnya? Ternyata hal ini sering terjadi. Sobat Sehat, saya bertemu dengan Pak Suryo, seorang pensiunan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau cerita, setiap kali makan sate ayam dengan sambal bawang mentah favoritnya, beberapa jam kemudian, ulu hatinya pasti terasa panas, seperti terbakar. Awalnya beliau menyalahkan bumbu kacangnya, tapi setelah diselidiki, ternyata biang keladinya adalah bawang merah mentah yang beliau makan dalam jumlah banyak. Kisah Pak Suryo ini tentu membuat kita bertanya-tanya, bukankah bawang merah itu sehat? Hari ini, kita akan menguak tuntas rahasia di baliknya. Ternyata, jika bawang merah bertemu dengan beberapa pasangan makanan yang salah, ia bisa berubah dari obat menjadi pemicu masalah bagi tubuh lansia. Kita akan bongkar 5 kombinasi makanan berbahaya yang wajib Anda hindari mulai hari ini. Nah, untuk membongkar tuntas 5 kombinasi berbahaya tadi, izinkan saya menyapa Anda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel kita tercinta. Sobat Sehat Penyakit Dalam, pastikan Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Sekarang, sebelum kita masuk ke daftar makanannya, mari kita kenalan dulu lebih dalam dengan sifat bawang merah itu sendiri. Sebelum kita masuk ke daftar kombinasinya, penting untuk kita pahami dulu bahwa bawang merah pada dasarnya adalah umbi yang sangat menakjubkan dan penuh khasiat. Ia adalah raja bumbu dapur kita. Namun, seperti halnya raja, ia memiliki sifat yang sangat kuat, dan justru karena kekuatannya inilah, ia bisa bertengkar jika disandingkan dengan makanan lain yang sifatnya tidak cocok, terutama di dalam perut kita yang sudah senior. Kombinasi berbahaya pertama adalah yang paling sering kita temui, bawang merah mentah dengan jeroan atau daging tinggi purin. Bayangkan, sepiring sate kambing atau gulai babat dengan taburan irisan bawang merah mentah. Bawang merah memang tidak mengandung purin, tapi ia merangsang produksi asam lambung. Lambung yang terlalu asam akan kesulitan mengolah jeroan yang berat, dan kondisi ini bisa memperburuk penumpukan asam urat bagi yang sensitif. Kombinasi kedua ini mungkin terdengar aneh, tapi sering ada di ramuan-ramuan tradisional. Bawang merah mentah dengan madu, mencampur keduanya secara langsung, dipercaya dapat menghasilkan senyawa yang kurang baik bagi pencernaan. Sifat bawang merah yang merangsang dan sifat madu yang menenangkan bisa saling bertabrakan di dalam lambung, menyebabkan rasa begah, kembung dan tidak nyaman pada sebagian orang yang perutnya sensitif. Kombinasi ketiga yang harus diwaspadai adalah bawang merah dengan susu atau produk olahannya seperti keju. Bawang merah mengandung senyawa belerang yang cukup kuat. Saat bertemu dengan protein kasein dari susu di dalam lambung yang asam, bisa terbentuk gumpalan yang lebih sulit dicerna. Bagi lansia yang pencernaannya sudah melambat, kombinasi ini bisa memicu produksi gas berlebih, kembung, dan bahkan diare. Kombinasi keempat adalah bawang merah dengan makanan pahit seperti pare atau daun pepaya. Baik bawang merah maupun sayuran pahit, keduanya sama-sama memiliki efek merangsang dinding lambung dan produksi cairan pencernaan. Jika keduanya digabungkan dalam jumlah banyak, rangsangannya bisa menjadi berlebihan. Ini bisa menyebabkan rasa perih atau panas di lambung, terutama jika dimakan saat perut sedang kosong atau bagi penderita MAH. Dan kombinasi kelima, ini bukan dengan makanan, tapi dengan obat pengencer darah. Bawang merah, terutama dalam keadaan mentah, dan dalam jumlah banyak, mengandung zat yang memiliki efek sedikit mengencerkan darah. Jika kita rutin mengonsumsi bawang merah mentah sebagai lalapan dalam porsi besar, sementara kita juga minum obat pengencer darah dari dokter, efeknya bisa menjadi ganda dan meningkatkan risiko pendarahan. Setelah mengetahui 5 kombinasi yang perlu diwaspadai, jangan sampai Sobat Sehat jadi takut makan bawang merah ya. Itu adalah kesalahan besar. Jika digunakan dengan benar dan tidak dicampur dengan pasangan yang salah, bawang merah adalah apotek alami yang menyimpan segudang manfaat rahasia yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita.
Mari kita lihat keajaibannya sekarang. Rahasia pertama adalah kandungan antioksidan super bernama quercetin. Zat inilah yang memberi warna merah keunguan pada bawang. Quercetin bekerja seperti satpam di pembuluh darah kita. Ia membantu menurunkan tekanan darah, mencegah penyumbatan akibat kolesterol jahat, dan menjaga kelenturan pembuluh darah. Ini adalah salah satu alasan mengapa bawang merah sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung kita. Rahasia kedua tersembunyi dalam aroma khasnya. Aroma tajam bawang merah berasal dari senyawa belerang. Ternyata, senyawa belerang ini sangat penting untuk menjaga kepadatan jaringan ikat dan tulang kita. Asupan belerang yang cukup dari bawang merah dapat membantu memperkuat tulang dan mengurangi risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis, yang sangat rentan terjadi pada lansia, terutama para ibu. Manfaat jarang dibahas ketiga. Kromium, penstabil gula darah. Inilah rahasia yang paling jarang diketahui. Bawang merah adalah salah satu sumber mineral langka bernama kromium. Mineral ini sangat penting karena ia membantu sel-sel tubuh kita agar lebih peka terhadap hormon insulin. Dengan begitu, tubuh bisa menggunakan gula dari makanan dengan lebih efisien dan kadar gula darah pun menjadi lebih stabil. Ini menjadikan bawang merah sebagai sahabat yang baik bagi penderita diabetes. Begitu banyak ya, sobat sehat. Rahasia menakjubkan dari umbi yang selalu ada di dapur kita ini. Tentu kita jadi semakin paham cara menggunakannya. Tapi, tunggu dulu. Ada beberapa kondisi tubuh di mana kita harus ekstra hati-hati, meskipun tidak dicampur dengan apapun. Jadi, jangan kemana-mana, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setelah ini, kita akan bahas daftar pantangan pentingnya. Setelah kita mengagumi semua sisi baiknya, sekarang adalah waktunya untuk kita bersikap bijaksana. Di balik semua manfaatnya, sifat bawang merah yang kuat dan merangsang membuatnya tidak cocok untuk semua orang. Dalam segala situasi, mengenali pantangan ini akan menghindarkan kita dari niat baik yang berujung pada masalah kesehatan. Mari kita kenali siapa saja yang harus sangat membatasi konsumsi bawang merah. Pantangan pertama, penderita asam lambung akut GERD. Seperti yang dialami oleh Pak Suryo di awal cerita. Pantangan pertama adalah bagi penderita MAH akut, gastritis, atau GERD. Bawang merah mentah dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Bagi yang lambungnya sudah sensitif, ini bisa memicu rasa perih, panas, dan mulas. Bawang merah juga bisa melemaskan katup lambung, memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Pantangan kedua, penderita sindrom iritasi usus ABS. Bagi sobat sehat yang memiliki usus yang sangat sensitif, atau didiagnosis menderita sindrom iritasi usus ABS, bawang merah, terutama yang mentah, adalah salah satu pemicu utama. Bawang merah mengandung jenis karbohidrat bernama fruktan, yang sulit dicerna oleh sebagian orang. Ini akan menyebabkan fermentasi berlebih di dalam usus, yang menghasilkan banyak gas, kembung, kram perut, dan diare. Pantangan ketiga, sebelum menjalani operasi, karena efeknya yang bisa sedikit mengencerkan darah. Maka bawang merah juga menjadi pantangan bagi siapapun yang akan menjalani tindakan operasi. Para ahli menyarankan untuk menghentikan konsumsi bawang merah dalam jumlah banyak, terutama yang mentah. Setidaknya 2 minggu sebelum jadwal operasi untuk mengurangi risiko pendarahan berlebihan selama dan setelah pembedahan. Pantangan keempat, punya tekanan darah terlalu rendah. Meskipun sangat baik untuk penderita darah tinggi, efek penurunan tekanan darah dari bawang merah justru bisa menjadi masalah bagi sobat sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak, terutama dalam bentuk jus, berisiko membuat tekanan darah semakin anjlok, menyebabkan pusing, keliengan, dan meningkatkan risiko jatuh. Pantangan kelima, alergi atau intoleransi. Dan terakhir, meskipun jarang, sebagian kecil orang bisa memiliki alergi atau intoleransi terhadap bawang merah. Gejalanya bisa bervariasi, mulai dari masalah kulit seperti gatal-gatal dan ruam, hingga masalah pencernaan seperti sakit perut. Jika Anda merasa tubuh Anda selalu bereaksi negatif setiap kali setelah makan bawang merah, bisa jadi Anda tidak cocok dan sebaiknya menghindarinya.
untuk menggambarkan betapa tidak nyamannya jika kita abai terhadap pantangan lambung, mari kita simak kisah Ibu Maimunah dari Banjarmasin. Beliau punya riwayat mah, tapi suka sekali makan soto Banjar dengan tambahan irisan bawang merah mentah, perasan jeruk nipis, dan sambal. Beliau pikir, karena hanya sedikit, tidak akan menjadi masalah. Suatu hari, karena sangat lapar, beliau makan soto dengan porsi bawang merah mentah dan sambal yang lebih banyak dari biasanya. Akibatnya, malam harinya beliau tidak bisa tidur, karena perutnya terasa perih, panas, dan begah. Asam lambungnya naik hingga ke tenggorokan, membuatnya sangat tidak nyaman. Sejak saat itu beliau sadar bahwa untuk lambungnya yang sensitif, bawang merah mentah adalah musuh yang harus dihindari. Efek samping pertama, bau mulut dan bau badan. Kisah Ibu Maimunah adalah contoh dari efek samping jika tidak cocok. Efek samping yang paling umum bagi semua orang adalah bau mulut dan bau badan. Senyawa belerang yang kuat di dalam bawang merah akan diserap oleh darah dan dikeluarkan melalui napas dan keringat. Ini adalah hal yang normal, namun tentu bisa mengurangi kepercayaan diri kita saat berinteraksi dengan orang lain. Efek samping kedua, perut kembung dan bergas. Bahkan jika Anda tidak punya penyakit MAS sekalipun, mengonsumsi bawang merah mentah dalam jumlah banyak bisa memicu perut kembung. Kandungan fruktan di dalamnya akan difermentasi oleh bakteri di usus besar dan menghasilkan banyak gas. Akibatnya, perut bisa terasa begah, kencang, dan sering buang angin. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa porsi bawang merah mentah Anda sudah berlebihan. Efek samping ketiga, iritasi mata saat mengiris. Ini adalah efek samping yang kita semua pasti pernah alami. Saat mengiris bawang merah, ia akan melepaskan senyawa belerang ke udara yang bereaksi dengan air di mata kita dan membentuk asam sulfat ringan. Asam inilah yang membuat mata terasa perih dan mengeluarkan air mata. Meskipun hanya sementara, ini bisa sangat mengganggu, terutama bagi lansia yang matanya lebih sensitif. Efek samping keempat, dapat menurunkan gula darah. Meskipun ini adalah manfaat, ia bisa menjadi efek samping jika tidak diwaspadai. Bawang merah memiliki efek menurunkan gula darah. Bagi penderita diabetes yang sedang minum obat penurun gula darah, mengonsumsi bawang merah dalam jumlah sangat banyak, misalnya dalam bentuk jus, berisiko membuat gula darah anjlok, terlalu rendah, atau hipoglikemia, yang ditandai dengan gemetar, pusing, dan keringat dingin. Efek samping kelima, iritasi kulit dermatitis kontak. Dan terakhir, bagi yang kulitnya sangat sensitif, kontak langsung dengan getah bawang merah saat mengupas atau mengirisnya bisa menyebabkan iritasi ringan. Gejalanya bisa berupa kulit kemerahan, terasa panas, atau sedikit gatal. Untuk menghindarinya, Anda bisa menggunakan sarung tangan tipis saat mempersiapkan bawang merah dalam jumlah banyak. Setelah mengetahui semua sisinya, sekarang kita sampai pada bagian solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua kebaikan bawang merah tanpa harus terjebak dalam bahaya atau efek sampingnya? Jawabannya terletak pada cara kita mengolahnya. Dengan beberapa trik sederhana, kita bisa membuat bawang merah menjadi jauh lebih ramah bagi perut kita. Mari kita simak bersama. Cara mengolah. Pertama, masak hingga matang. Cara pertama dan paling efektif untuk mengurangi sifat keras dari bawang merah adalah dengan memasaknya hingga matang. Proses pemanasan, baik itu direbus, ditumis, atau dipanggang, akan memecah sebagian senyawa belerang dan fruktan yang sulit dicerna. Bawang merah yang sudah matang menjadi jauh lebih lembut, rasanya lebih manis, dan lebih aman bagi penderita asam lambung dan usus sensitif. Cara mengolah kedua, porsi yang bijak. Baik mentah maupun matang, porsi adalah kuncinya. Tidak ada aturan baku, namun anjuran umumnya adalah jangan berlebihan. Menggunakan beberapa siung bawang merah sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari itu sangat baik. Namun, mengonsumsinya sebagai lalapan mentah dalam jumlah 1 mangkuk penuh tentu saja tidak dianjurkan. Gunakan secukupnya sebagai penambah rasa dan aroma, bukan sebagai sayuran utama. Jadi, mari kita simpulkan, bawang merah adalah umbi ajaib yang sangat menyehatkan jantung, tulang, dan gula darah. Namun, ia bisa berbahaya
jika dicampur dengan makanan tertentu seperti jeroan atau susu, dan menjadi pantangan bagi penderita asam lambung dan yang minum obat-obatan tertentu. Kunci untuk mendapatkan manfaatnya tanpa bahaya adalah dengan memasaknya hingga matang dan mengonsumsinya dalam porsi yang wajar dan tidak berlebihan. Bawang merah mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang berharga, bahwa sesuatu yang baik sekalipun, jika berada di lingkungan pergaulan yang salah, atau diperlakukan dengan cara yang keliru, bisa menimbulkan masalah. Ia juga mengingatkan kita bahwa seringkali, untuk mengeluarkan sisi terbaik dari sesuatu rasa manisnya, kita perlu melewati proses pemanasan atau ujian terlebih dahulu. Jangan hanya menilai dari kulit luarnya yang tajam. Terima kasih banyak Sobat Sehat, telah setia menyimak informasi penting ini sampai akhir. Semoga video ini membuat kita lebih bijak dalam menggunakan bumbu dapur. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat. Tulis di kolom komentar, apa masakan favorit Sobat Sehat yang menggunakan bawang merah. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit, dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap bumbu di dapur kita adalah apotek alami yang menyimpan rahasia. Tugas kita adalah mempelajarinya dengan bijak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan salam hangat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.